semua, bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, sebelum kakak mulai penjelasan pada kali ini, alangkah baiknya mari kita berdoa supaya kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya kali ini kakak mau menjelaskan tentang apa? Iya, betul sekali. Sesuai dengan judul video kakak kali ini, kakak akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Adik-adik semua masih bisa bernafas kan? Alhamdulillah kalau semua masih bisa bernafas. Nah, mari kita coba untuk menahan nafas kita selama 15 detik. Kita coba ya. Bagaimana rasanya? Sesak. Nah, tentu kita akan merasakan sesak dan ingin segera mengambil nafas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen atau tanpa bernafas. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan oksigen untuk hidup. Oksigen yang kita gunakan untuk bernafas dan untuk hidup kita peroleh dari lingkungan hidup di sekitar kita. Lalu sebenarnya apa sih bernafas itu? Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan yang kita miliki. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang struktur organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia yang paling utama dan yang paling kelihatan yaitu adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara di luar. Nah, bolehkah kita menghirup udara dari mulut? Boleh, akan tetapi tidak dianjurkan ya, karena menghirup udara dari hidung itu akan lebih baik dibandingkan dengan kita menghirup udara dari mulut. Kenapa? Karena di dalam hidung dilengkapi dengan rambut halus dan selaput kendir, yang mana rambut halus berfungsi sebagai penyaring partikel atau debu yang ikut terhirup bersama udara yang kita hirup. Dan selaput lendir di dalam hidung juga berfungsi sebagai perangkap benda asing seperti virus dan bakteri yang ikut terbawa oleh udara. Selain itu, selaput hidung juga berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan di dalam tubuh. Organ pernapasan selanjutnya adalah faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan terletak di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Dan selain itu, faring juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara. Setelah faring, organ pernapasan selanjutnya yaitu adalah laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea atau yang biasa kita sebut sebagai batang tenggorokan. Di dalam faring ini terdapat sebuah katup yang disebut sebagai katup epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalan udara
dan makanan sesuai dengan salurannya masing-masing. Nah, di samping itu di pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf yang kita miliki akan mengatur agar peristiwa menelan, bersuara, dan bernafas itu tidak terjadi secara bersamaan, sehingga akan mengakibatkan yang namanya tersedak. Nah, adik-adik di sini pasti pernah bukan mengalami yang namanya tersedak. Tersedak merupakan gerak refleks dari epiglotis ini yang bertujuan untuk mengeluarkan makanan yang salah jalur, atau makanan itu tuh sebenarnya hampir masuk ke saluran sistem pernapasan. Nah, oleh karena itu sikat epiglotis ini dia akan melakukan gerak refleks yang akan mengeluarkan makanan tersebut. Setelah laring, selanjutnya organ pernapasan yaitu trakea atau yang biasa kita sebut sebagai batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea tersusun dari sin-sin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia, yang mana fungsi silia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan bersama udara. Nah, pada bagian paling dasar trakea bercabang menjadi dua yang disebut sebagai bronkus. Bronkus ini akan memasukkan udara ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah itu, udara akan masuk ke dalam bronkiolus. Nah, bronkiolus itu apa sih? Jadi, bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Setelah udara memasuki hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, kemudian udara akan memasuki organ pernapasan selanjutnya, yaitu alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, pada alveolus inilah akan terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia terjadi atas dua fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, artinya masuk atau ke dalam, yaitu merupakan kegiatan memasukkan oksigen atau yang biasa kita sebut sebagai menghirup nafas. Fase selanjutnya yaitu adalah fase ekspirasi, yang mana X artinya adalah keluar, sehingga ekspirasi ini dapat diartikan sebagai fase mengeluarkan karbon dioksida atau menghembuskan nafas. Nah, sistem pernapasan manusia terdiri dari dua hal, yaitu pernapasan dada yang biasa kita lakukan dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Nah, pengambilan udara pada saat pernapasan dada ini terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara atau ekspirasi pada saat pernapasan dada terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi
tulang rusuk turun ke posisi semula dan membuat paru-paru dan rongga dada mengecil. Selain pernapasan dada, manusia juga bisa bernafas menggunakan pernapasan perut. Pernapasan perut ini terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, pengambilan udara atau inspirasi pada saat melakukan pernafasan perut ini terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragma mendatar, yang mana menyebabkan rongga dada dan paru-paru itu membesar. Sedangkan proses ekspirasi atau pengeluaran udara pada saat pernapasan perut ini terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi dari otot diafragma ini melengkung ke atas dan akan menyebabkan rongga dada dan paru-paru akan kembali mengecil. Itu tadi sedikit penjelasan dari kakak tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kakak akhiri, alangkah baiknya mari kita ulang sedikit tentang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Bernafas merupakan proses memasukkan atau menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan atau menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida dengan menggunakan alat pernapasan yang kita miliki. Organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus, yang mana alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran udara yang mengandung oksigen dan udara yang mengandung karbon dioksida. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Tugas kita yaitu adalah mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan Allah, seperti yang tertera pada Quran Surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar, yang artinya yaitu, dan Dia Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinanya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, oleh karena itu, cara kita mensyukuri yaitu dengan menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, seperti makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan selalu memakai masker dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Terlebih sekarang terdapat virus baru yang dinamakan COVID-19 yang termasuk ke dalam virus yang menjadi penyebab gangguan dari sistem pernapasan. Sekian dari kakak, sedikit yang dapat kakak sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Kakak mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.